Maka banyaknya permutasi, sudah kita bahas sebelumnya, ada n faktorial permutasi ya. Nah, ini apa ini? Ini diambil dari yang ada di Brody juga nih. Pendekatan untuk n faktorial diberikan oleh rumus Stirling. Kalau misalkan n-nya itu besar, kita ngitungnya kan lama ya. Maka bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Stirling itu mendekati sekian itu. Akar 2πn dikalikan n per e itu bilangan natural 2,7182 itu, pangkat n. Itu hanya berlaku untuk n yang besar ya. Nah, pada kali ini saya di sini akan menekankan pembahasan tentang sebuah algoritma yang sederhana untuk membangkitkan atau menghasilkan semua permutasi apabila kita memiliki n objek 1, 2, sampai n itu. Ya kalau n-nya 3 ya 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ya. Kemudian 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, sebuah permutasi dari himpunan n-1 objek, katakan objeknya 1, 2, 3, sampai n-1, dapat dihasilkan dari permutasi n buah objek 1, 2, sampai n dengan menghapus satu elemen n. Sebagai contoh ini misal untuk n5 ini ya, n5. Maka ini beberapa permutasi untuk 1 sampai 5. Kalau contoh permutasinya adalah ini, maka permutasi 4 itu bisa didapat dari yang permutasi 5 ini dengan menghapus angka 5-nya. Nah, maka didapatkan permutasi 4, ya, kalau n-nya 5. Jika n sama dengan 5, kita menghapus bilang 5 dari permutasi 3, 4, 1, 5, 2, maka hasilnya adalah 3, 4, 1. Jadi 5 buah permutasi ini kan beda-beda ini ya. Ini permutasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini sebenarnya kan 5 buah permutasi untuk objek 1, 2, 3, 4, 5 yang berbeda-beda. Ya. Tapi ini kalau 5-nya tak hapus semua, maka ini dihasilkan sebuah permutasi. Sebuah permutasi dengan objek 1, 2, 3, 4. Maksudnya begitu. Nah, tapi permutasi 3, 4, 1, 2 ini, kalau 5-nya dihapus, kan kita dapatkan 3, 4, 1, 2 ya. Juga merupakan hasil permutasi dari 3, 5, 4, 1, 2 saat 5-nya dihapus. Dan ini terdapat 5 permutasi. Terdapat 5 permutasi ini yang menghasilkan 3, 4, 1, 2. Nah, akhirnya secara umum kita dapatkan demikian. Yang pertama, setiap permutasi dari himpunan n-1 objek, yaitu himpunan dengan elemen 1, 2, 3, sampai n-1,
merupakan hasil dari tepat N permutasi dari himpunan dengan N buah objek atas penghapusan bilangan N. Jadi setiap permutasi N-1 objek itu merupakan hasil dari permutasi N objek dengan cara menghapus N objek N, ya, objek N. Atau ini kalau dibalik, jika diberikan sebuah permutasi dari himpunan 1, 2 sampai N-1, maka terdapat tepat N cara untuk menyisipkan bilangan N ke dalam permutasi ini, untuk mendapatkan sebuah permutasi dari N buah objek. Kita ambil misalkan awalnya N-1-nya 1 gitu ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan permutasi dari dua objek, ya kita tambahkan ini 1 kita tambahkan objek 2 di sebelah kanan, kemudian objek 2 di sebelah kiri. Maka hasilnya menjadi permutasi dari N dari dua objek yang berasal dari permutasi satu objek. Nah, untuk mendapatkan susunan permutasi dari 3 objek, maka dari dua objek ini, permutasi yang pertama kita tambahkan 3 di belakang, kemudian kita tambahkan 3 di tengah, kita tambahkan 3 di belakang. Nah, untuk yang permutasi kedua juga sama, kita tambahkan 3 di belakang, 3 di tengah, dan 3 di depan. Sehingga totalnya kita dapatkan untuk permutasi 3 objek sebanyak 6 permutasi, 6 buah permutasi. Menjadi ini. Jadi dari bentuk permutasi pertama untuk N-1 objek tadi, untuk 2 objek tadi permutasinya kan gini. 1 kurang besar ya. 1, 2 dan 2, 1. Nah, sekarang yang pertama ini dulu 1, 2. Nah, yang pertama ini dulu. Yang pertama 1, 2. Kita tambahkan 3 di belakang. Kemudian kita tambahkan 3 di tengah. Kita tambahkan 3 di belakang. Kita dapatkan 3 permutasi. Kita dapatkan 3 permutasi. Nah, kemudian untuk permutasi yang kedua, 21, ini 21, kita tambahkan 3 di belakang, 3 di tengah, 3 di depan. Atau kalau saya balik, 3 di depan, 3 di tengah, 3 di belakang. Sehingga totalnya kita dapatkan permutasi sebanyak 6. Nah, dari contoh ini kita dapatkan sedikit pola bahwa terlihat bahwa masing-masing permutasi
selain yang pertama diperoleh dari permutasi sebelumnya dengan menukar tempat dari dua bilangan yang saling bersebelahan berdekatan. Saat 3 ditetapkan sebagaimana permutasi ketiga dari permutasi keempat dalam barisan pembangkitan, pertukaran datang dari sebuah pertukaran terkait yaitu untuk N sama dengan 2. Kita catat bahwa dengan menukar 1 dan 2 dalam permutasi terakhir yang dibangkitkan, kita peroleh permutasi 1, 2, 3. Jadi dari pola ini tadi, akhirnya kita dapatkan ini. Jadi terlihat bahwa masing-masing permutasi selain yang pertama diperoleh dari permutasi sebelumnya. Selain yang pertama itu berarti ini 5 buah permutasi ini masing-masing didapat dari permutasi sebelumnya. Contohnya kedua ini didapat dari permutasi yang pertama tadi. Kemudian permutasi yang ketiga ini didapat dari permutasi kedua, permutasi keempat dari permutasi ketiga, dan seterusnya. Ini maksudnya kalimat ini gitu. Terlihat bahwa masing-masing permutasi selain yang pertama diperoleh dari permutasi sebelumnya dengan menukar tempat dari dua bilangan yang saling bersebelahan. Jadi saling bersebelahan ditukar saja. Tadi awalnya 1, 2, 3 dan 2 dan 3 ditukar. Ini 1, 3, 2, ini 1 dan 3 ditukar. Ya, ini 1, 3, 2, kemudian 3, 1. 1, 2. Jadi 1 dan 3 ditukar. Kemudian yang keempat ini didapat dari yang ketiga dengan cara menukar 2 dan 1. Dan yang kelima ini didapat dari yang keempat dengan cara menukar 3 dan 2. 6 didapat dari yang kelima ini dengan cara menukar 1 dan 3. Itu maksudnya kalimat ini gitu. Nah, saat 3 ditetapkan, sebagaimana dari permutasi ketiga dan permutasi keempat, ini permutasi ketiga dan keempat. Jadi saat 3 ditetapkan, sebagaimana dari permutasi 3 ke 4, dalam barisan bangkitan, pertukaran datang dari pertukaran terkait N sama dengan 2. Kita catat bahwa dengan menukar 1 dan 2 dalam permutasi yang terakhir yang dibangkitkan, kita boleh permutasi yang pertama. Ya, karena tadi menukar dengan objek yang bersebelahan terus. Dan yang terakhir ini, kalau kita menukar 1 dan 2 dalam permutasi yang terakhir menunjukkan kita peroleh 1, 2, 3 kembali. Ini kalau 1 dan 2 kita tukar, nah ini kita dapatkan yang pertama tadi gitu. Nah sekarang untuk N4, membangkitkan permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, setiap permutasi dari 3 tadi, 1, 2, 3, kita tulis sebanyak 4 kali. Ini 1, 2, 3, kita tulis 4 kali. 1, 3, 2 sebanyak 4 kali, 3, 2, 1 sebanyak 4 kali, gitu maksudnya. Ya. Ini 1, 2, 3 ditulis 4 kali, 1, 2, 3, 4 kali. 1, 2, 3, 4 kali, 1, 2, 3, 4 kali ya. Kemudian disisipi angka 4. Kemudian permutasi yang kedua, ini 1, 3, 2, ditulis 4 kali juga.
Ini bawahnya. Kemudian disisipi angka 4. Kemudian ini nyisipkannya sekarang ganti dari kiri ya, kiri ke kanan. Kemudian permutasi berikutnya ini ketika 1, 2 gini. Sorry kok 1, 2. 3, 1, 2 ditulis 4 kali juga. 3, 1, 2 terus 4 kali. Kemudian 4 kita sisipkan dari kanan lagi. Setelah itu berikutnya pada permutasi berikutnya kita sisipkan 4 dari kiri lagi. Ini. Ya. Jadi permutasi 3, masing-masing permutasi kita tulis 4 kali, kita sisipi angka 4. Dari kanan ke kiri, pada kiri, permutasi kedua kita sisipi angka 4 dari kiri ke kanan. Permutasi ketiga kita sisipi angka 4 dari kanan ke kiri. Permutasi keempat kita sisipi angka 4 dari kiri ke kanan. Kelima dari kanan ke kiri, keenam dari kiri ke kanan. Nah, dari pola itu tadi terlihat bahwa setiap permutasi diperoleh dari permutasi sebelumnya dengan menukar 2 bilangan yang bersebelahan. Saat 4 ditetapkan, sebagaimana berada pada di antara permutasi 4 5, maksudnya ditetapkan seolah-olah 4-nya itu diam gitu ya. Saat 4 ditetapkan, contohnya ini, tadi kan 4 bergerak dari kanan, kiri, terus dari kiri kan lagi. Nah, ini seolah-olah dari 4 ke 5 ini 4-nya kan nggak bergerak ya. 4-nya nggak bergerak. Saat 4 ditetapkan seperti itu, begitu juga ini 4-nya kan nggak bergerak juga. Oke. 4 tetap. Seperti baris 12 dengan baris 13 ini. Ini 4-nya kan tetap. Begitu juga baris 20 dengan 21. Ini terlihat bahwa setiap permutasi saat 4 ditetapkan, sebagaimana pada permutasi 45, 89, 12, 13, 16, 17, 20, 21, dalam barisan bangkitan tadi, pertukaran datang dari sebuah pertukaran terkait untuk N sama dengan 3. Saat 4-nya tetap, pertukaran itu terjadi pada N-1 objek di bawahnya. Ya. Maksudnya gini. Misalkan kita lihat baris 4 dan 5 ini ya. Ini 4 kan tetap. Nah, pertukaran itu terjadi pada 3 objek selain 4 itu, ini, yaitu di sini 2 dan 3 ditukar. Ya. Oke, pada saat baris ke-8 dan 9, 4 ditetapkan. Pada saat 4 ditetapkan, pertukaran terjadi di mana? Pada 3 objek di bawahnya, yaitu ini 1 dan 3 ditukar tempatnya. Begitu juga pada baris 20-21 ini, begitu 4 tetap, pertukaran pada 3 objek di bawahnya, yaitu di sini objek 1 dan 3 ditukar.
ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sebelum kami menuju algoritma dari pola ini tadi, setelah kita dapatkan pola-pola ini, kita akan menuliskan urutan langkah-langkahnya. Nah, sebelum menuliskan urutan langkah-langkahnya, kita pakai simbol ini dulu. Diberikan sebuah bilangan bulat K. Nah, K ini kita beri tanda berupa panah di atas. Barang tentu ya bisa panah ke kiri dan juga bisa panah ke kanan kan. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan sebuah permutasi dari himpunan dengan objek 1, 2 sampai N, yang mana untuk setiap bilangan bulat diberikan arah sekarang. Setiap bilangan bulat yang ada di dalam permutasi itu kita beri tanda arah di atasnya. Nah, kemudian kita punya istilah lagi. Sebuah bilangan bulat K itu disebut mobile jika anak panah pada bilangan bulat itu menunjuk ke sebuah bilangan bulat yang lebih kecil yang berada di sebelahnya. Misal kita punya permutasi ini 263154 beserta tanda panah untuk setiap bilangan bulat yang ada di dalam permutasi itu. Misal tandanya seperti itu. 2 ke kanan, 6 kanan, 3 kanan, 1 kiri, 5 kanan, 4 kanan. Di sini bilangan yang mobile yang mana? Bilangan mobile itu apabila bilangan itu ada tanda panah menunjuk ke bilangan yang lebih kecil. Contohnya di sini 2 menunjuk 6, maka 2 tidak mobile. 6 menunjuk 3, maka 3 mobile. 3 menunjuk 1, maka 3 mobile. 1 menunjuk 3, 1 enggak mobile. 5 menunjuk 4, 5 mobile. 4 tidak menunjuk siapa-siapa, maka 4 tidak mobile. Jadi di sini yang mobile hanya 6, 3, 5. Ini bilangan yang mobile. Sudah barang tentu bilangan bulat paling kecil kan 1 di sini ya. Misal 1 itu ada di paling kiri dan panahnya ke kiri, sudah pasti dia tidak mobile. Karena nggak ada bilangan bulat yang ditunjuk. Atau bilangan terbesarnya 6. Kalau 6 itu pas kebetulan di paling kanan dan panahnya ke kanan, maka pasti dia tidak mobile. Misal bilangan bulat N. N-nya kebetulan ada di paling kanan dan panahnya kanan, maka N tidak mobile. Dan bilangan bulat N itu akan mobile kecuali 1. N-nya adalah bilangan bulat pertama dan anak panahnya ke kiri. Misal contohnya ini 6 misalkan, 6-nya di paling kiri, panahnya ke kiri, pasti dia nggak mobile. Atau N itu bilangan bulat terakhir panahnya tapi ke kanan, 6 dari terakhir panahnya ke kanan, pasti nggak mobile. Nah, sehingga dengan kita membuat bilangan bulat bertanda tadi,
algoritma untuk pembangkitan permutasi dapat kita tuliskan seperti ini. Ya sudah barang tentu inputnya pasti ada n objek bilangan ya. Inputnya n objek bilangan. Outputnya nanti adalah n faktorial buah permutasi. Outputnya sebanyak n faktorial permutasi atau pola dari bilangan 1, 2 sampai n. Outputnya ada n faktorial. Inisialisasinya ini 1. Kita mulai dari urut dulu aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai n. Kemudian masing-masing bilangan diberi tanda panah ke kiri di atasnya. Kalau panah ke kiri di atasnya, banyaknya bilangan yang mobile ada berapa banyak? Ada yang tahu? Pada awalnya kita urut, ya permutasinya kita ambil urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai n. Kemudian setiap bilangan diberi tanda panah ke kiri semua. Maka berapa banyak bilangan yang mobile? N-1, Pak. N-1. Jadi itu langkah inisialisasinya itu ya, nomor 1. Kemudian langkah kedua, selama terdapat sebuah bilangan bulat, langkah kedua, selama terdapat bilangan bulat mobile, kalau inisialisasinya tadi akan ada n-1 buah mobile ya, ini yang mobile. Berarti begitu masuk langkah 2 yang pertama kali, pasti ada yang mobile kan? Kalau n-nya lebih dari 1, pasti ada yang mobile. Karena terdapat n-1 bilangan bulat yang mobile. Nah, selama masih ada bilangan mobile itu, kita lakukan apa? Pertama, dapatkan bilangan bulat mobile M yang terbesar. Berarti kalau dari awal terbesarnya apa? Yang mobile N. Ya. N adalah bilangan bulat mobile terbesar. Kemudian kita tukar tempat dari M. Saya ulang ya, langkah 1. Dapatkan bilangan bulat mobile M yang terbesar. Yang pertama kali masuk langkah 2, terbesarnya adalah N. Dan N ini kita simpan di M, maksudnya gitu. Ya, kita simpan di variabel M. Jadi M pertama kali isinya N pasti. Kemudian selanjutnya setelah M itu adalah kita dapatkan bilangan bulat terbesar M yang mobile. M ini kita tukar dengan bilangan yang ditunjuk. Karena mobile itu maksudnya nggak urut gitu kan ya. Karena menunjuk bilangan yang lebih kecil. Dan 3 tukar tempat M-nya itu, langkah 2. Setelah M kita tukar tempat, kemudian kita tukar arah dari semua anak panah di atas bilangan bulat P, di mana P-nya lebih besar M. Coba ya. Mudah-mudahan saya bisa menulis bagus ini. Misal N-nya sambil 3 aja ya. Ada. Sorry.
Enaknya gini. Sini aja. Misal N-nya 3, 1, 2, 3. Berarti ini panah kiri, panah kiri, panah kiri gitu ya. Pertama kali. Dan masuk langkah 2, apakah ada bilangan mobile? Ada. Kemudian 21 dapatkan bilangan bulat M terbesar. Berarti M-nya sekarang berapa? 3 ya. M-nya 3. Kemudian 22 tukar tempat M dan bilangan bulat di sebelahnya yang ditunjuk panahnya. Berarti kita tukar ini 1, 3, 2. 2 tadi panahnya ke kiri, 3 ke kiri, 1 ke kiri. Ini ya. Oke, masuk langkah 3, 23 maksudnya ini. Langkah 23 ini, tukar arah dari semua panah di atas bilangan bulat P, yang mana P-nya itu lebih besar dari M. Sekarang M-nya kan 3. Nah, bilangan bulat yang lebih besar dari 3 ada nggak? Nggak ada. Berarti langkah 23 ini dilewati. Ya dikerjakan tapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Oke, kembali ke atas lagi. Setelah dari sini, kembali ke atas. Nah, apakah masih terdapat bilangan bulat mobile? Terakhir tadi ini ya. Nih, permutasinya ini. Apakah masih ada bilangan bulat mobile? Ada. Ini. Kemudian dapatkan bilangan bulat mobile M yang terbesar. Di sini M-nya berapa? Dari sini dapatkan, ya M-nya masih tetap 3. Sorry. M-nya masih tetap 3. Kemudian langkah 22, tukar tempat M dengan bilangan sebelah yang ditunjuk oleh panahnya. Kita tukar tempat berarti 1 dan 3 ditukar. Yang ditunjuk oleh 3 kan 1. Ya. Ini 2 panah kiri, 1 ke kiri, 3 ke kiri. Ini. Oke. Kemudian langkah 23, tukar arah dari semua anak panah di atas bilangan bulat P dengan P lebih besar M. Posisi terakhir tadi ini. Ada enggak P yang lebih besar dari M? M-nya 3? Enggak ada. Berarti 2, 3 ini enggak melakukan apa-apa, kembali ke atas lagi. Oke, kembali ke atas. Apakah masih terdapat sebuah bilangan bulat mobile? Dari sini, oh sorry. Apakah masih terdapat sebuah bilangan bulat mobile? Dari sini? Masih. Yaitu 2 menunjuk 1 ya. Oke, hanya ini aja.
21, dapatkan bilangan bulat mobile M yang terbesar. Berarti M-nya sekarang berapa? 2. M-nya sekarang 2. Kita tulis ini. M-nya sama dengan 2. Oke. Tukar tempat M dengan bilangan bulat yang ditunjuk. Ya, M kita tukar tempat. Berarti 1 dan 2 ditukar menjadi 3, 2, 1. Panahnya ini ke kiri. 2 juga masih ke kiri. 3 masih ke kiri. Ya, kemudian berikutnya 23, tukar arah dari semua anak panah di atas bilangan bulat P yang lebih besar dari M. M-nya 2, bilangan bulat yang lebih besar dari M ada enggak? Ada, yaitu 3. Sehingga 3 itu kita tukar tanda panahnya. 3, panahnya sekarang ke kanan. 2 ke kiri, 1 ke kiri. Ya, gini. Kemudian ini sudah, kembali ke atas lagi. While terdapat sebuah bilangan bulat mobile, ini terakhir di sini ada mobile enggak? Ada 3 menunjuk 2. Ini saja, masih ada. Dan 21, dapatkan bilangan bulat mobile M yang terbesar. Oke. Sekarang M-nya berapa? 3. M sekarang 3. 22, tukar tempat M dengan bilangan bulat di sebelahnya yang ditunjuk olehnya. Yang ditunjuk oleh 3 adalah 2, kita tukar. 2, 3, 1. 1 panah kiri, 3 panah kanan, 2 panah kiri. Ini ya. Oke. Kemudian surat tukar tempat 23 ini. Tukar arah dari semua anak panah di atas bilangan bulat P dengan P lebih besar dari M. Ada enggak P lebih besar dari M? Enggak ada. Kembali ke atas lagi. While terdapat sebuah bilangan bulat mobile, terakhir ini, apakah masih ada bilangan bulat mobile? Ada. Ya. Dapatkan bilangan bulat mobile M yang terbesar. Berarti M-nya sekarang berapa? 3 lagi. Dan baris 2, tukar tempat M-nya. 2, 1, 3. 3 panahnya ke kanan, 1 panah ke kiri, 2 panah ke kiri. Berikutnya 2, 3, tukar arah semua anak panah di atas bilangan bulat P yang lebih besar dari M. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Kembali ke atas. Apakah terdapat sebuah bilangan bulat mobile? Tidak ada. Tidak ada, berarti ini tadi ada yang kelewatan ini. Mestinya ini belum berhenti, masih terus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, habis 1, 2. Ini ada yang salah tadi ini.
M-nya 2. Tukar dengan 1. Rubah arah 3. 3 bergerak ke kanan. Oke. Buat 1, 3 berubah ke kanan. Tukar arah semua anak panah di atas belum lebih besar dari M. Oke, ada yang kelewatan tadi nulisnya berarti. Bentar ya. Coba kita pakai yang ini aja. Untuk N-nya 4. Kira-kira kalian hafal nggak tadi algoritma tadi? Ini ya. Awalnya ini, selama masih ada mobile, lakukan 1, 2, 3. Ini kamu ingat-ingat ya. Lakukan 1, 2, 3. Pilih bilangan mobile yang terbesar, tukar tempat, tukar arah untuk bilangan bulat P lebih besar dari M. Ya. Oke, pertama urut 1, 2, 3, 4 panahnya ke kiri. Apakah ada bilangan bulat mobile? Ya. Ada 3 bilangan bulat mobile di sini. Ambil M-nya bilangan bulat mobile terbesar. Berarti di sini M-nya 4. Oke, 4 kita tukar dengan kirinya. Dengan 3. Oke. Tukar tanda panah kalau ada yang lebih besar dari M. Nggak ada. Balik ke atas, value lagi. Ambil bilangan terbesar, mobile terbesar, M-nya 4. Kemudian tukar dengan yang ditunjuk oleh M. Di sini 2 dengan 4, tukar. Rubah arah untuk bilangan yang lebih besar dari M, nggak ada. Kemudian apakah masih ada mobile? Ambil mobile yang terbesar. M-nya 4 lagi sini. 4 tukar dengan yang ditunjuk. 1 sini. Oke. Setelah 4 tukar dengan yang ditunjuk, apakah ada bilangan bulat mobile yang lebih besar? Tidak ada. Jadi masih tetap ini. Balik ke atas tadi, well do. Masih ada yang mobile? Masih. Di sini 3 menunjuk 2, 2 menunjuk 1. Kita tukar yang mobile itu. Jadi di sini M-nya 3, kita tukar 3 dengan 2. Oke, setelah kita tukar 3 dengan 2, kita tukar arah langkah 2, 3 tadi untuk bilangan bulat yang lebih besar dari M, yang lebih besar dari 3, sini 4. 4 arahnya kita tukar, ini ya, kita tukar arahnya. Sekarang 4 panahnya ke kanan. Kembali ke value lagi, apakah masih ada yang mobile? Masih. Ambil mobile terbesar. Mobile terbesarnya di sini M berapa? 4. Oke. 4 kita tukar dengan sebelahnya yang ditunjuk. Tukar gini. Setelah tukar, apakah ada bilangan bulat lebih besar dari M? Kalau ada, kita tukar arahnya. Enggak ada. Kembali ke value lagi. Apakah masih ada yang mobile? Masih. Yang terbesar 4 lagi. Dan 4 kita tukar dengan sebelahnya, dengan 3. Adakah bilangan bulat yang lebih besar dari 4? Enggak ada. Apakah kembali ke value lagi? Apakah masih ada yang mobile? Masih. Terbesarnya 4. Ya. 2/1. Kemudian kita tukar 4 menuju 2. 4 dan 2 ditukar. 4 dan 2 ditukar. Ini kok jadi gini ya.
kayaknya ada yang lompat juga ya. 4 dan 2 ditukar. Ini kok langsung 2-nya ke sana. Oke. Apakah ada bilangan mobil yang lebih, bilangan bulat yang lebih besar dari 4? Enggak ada. Kembali ke atas, pilih M sama dengan, kayaknya kelewatan satu baris ini ya. Ini ditukar dulu 4 dengan 2, yaitu 1, 3, 2, 4 gitu ya. 4 arah kanan, 2 arah kiri, 3 arah kiri. Ini. Kemudian kembali ke atas. Ke well tadi maksudnya. Apakah masih ada bilangan bulat mobile? Masih, yaitu 3. 3 menunjuk 1. Ini keliru nih nulisnya ya. Sorry. Keliru nulis ini. Saya tukar dulu. Ini 1, 3, 2, 4. Oh, sorry, nggak bisa diedit. Jadi ini kebalik ini ya. Ini 32. Ini. 1, 3, 2, 4. Oke, kita lihat yang ini, panahnya pakai yang atas ya. Dari sini apakah ada yang mobile? Ada enggak? 1, 3, 2, 4 ini? Halo? Ada. Berapa? Ada Pak, 3. 3 Pak. 3 saja ya? Iya. Kita pilih terbesar, ya terbesarnya 3 sendiri. M sama dengan 3. Nah, kemudian langkah 32, 3 menjadi 1 dibalik, 3 dan 1 dibalik. Oke. Kemudian langkah 23, apakah ada bilangan bulat yang lebih besar dari M? Ada, yaitu 4. Maka 4 dirubah panahnya, yang tadi 4 panah kanan, sekarang 4 panahnya ke kiri. Ini ya. Oke, kembali ke value lagi. Apakah masih ada bilangan bulat mobile? Masih. Bilangan bulat mobile terbesar berapa? 4. 4. Oke. 4 menunjuk 2. 4 dan 2 dibalik. Ini dan ini. Oke. Apakah masih ada yang setelah dibalik, apakah ada bilangan bulat lebih besar dari 4? Enggak ada. Kembali ke lob well tadi, apakah masih ada yang mobile? Masih. 2.1. Kita ambil M terbesar. 4. Kemudian kita tukar yang ditunjuk 4. 4 dan 1, kita tukar. Apakah masih ada bilangan bulat yang lebih besar dari 4? Enggak ada. Oke. Kembali ke well do tadi. Apakah masih ada yang mobile? Masih ya.
Ambil besar lagi, 4. Kemudian yang ditunjuk 4 dan yang ditunjuk 4 dibalik. Oke. Apakah masih ada bilangan bulat yang lebih besar dari 4? Nggak ada. Kembali ke value tadi. Apakah masih ada yang mobile di sini? Ada. Ada, yaitu ini ya. 2. 2. Berarti M sama dengan 2. Kita tukar yang ditunjuk oleh 2. 1 dan 2 ditukar ke kolom 2 yang atas ini. Ini tadi M-nya 2 terakhir ya. Apakah ada bilangan bulat yang lebih besar dari 2? Ada. Ya. Maka tandanya dibalik. 3 tandanya dibalik jadi ke kanan. 4 tandanya dibalik jadi arah kanan. Oke, kembali ke value tadi. Apakah masih ada yang mobile? Masih. Ambil bilangan bulat mobile terbesar. Berapa? 3. Halo? Berapa? 4, Pak. 4. 4, Pak. Oke. 3 dan 4 dibalik. Apakah ada bilangan yang lebih besar 4? Nggak ada. Ke value lagi. Apakah masih ada yang mobile? Masih. Mobile terbesar berapa? 4. Yang ditunjuk 4, 2 dibalik dengan 4. Oke, apakah ada bilangan bulat lebih besar? Nggak ada. Kembali ke value tadi. Masih ada mobile? Masih. Ambil terbesar. Berapa? 4. 4. Yang ditunjuk 4 dibalik dengan 4. 1 dan 4 balik. Oke, sampai sini. Apakah ada bilangan bulat lebih besar dari 4? Nggak ada. Ke value lagi tadi. Atas. Apakah masih ada yang mobile? Masih. Terbesarnya? 3. 3. Oke. Yang ditunjuk 3 dengan 3 dibalik. 2 dan 3 dibalik. Oke, setelah dibalik, apakah ada bilangan bulat yang lebih besar dari M? Ada. Ada 4. 4 tanda arahnya dibalik jadi ini. Oke. Kembali ke value, apakah masih ada bilangan bulat mobile? Ada. Ada. Ambil terbesar berapa? 4. 4. 4 dengan 1 dibalik. Tukar. Yang lebih besar dari 4 nggak ada, maka kembali ke value. Apakah masih ada yang mobile? Masih. Si terbesarnya 4. 4. Yang ditunjuk dengan 4 dibalik dengan 4. 3 dan 4. Yang lebih besar dari 4 nggak ada, ke value. Masih ada yang mobile? Masih. Ya. 4 yang ditunjuk oleh 4 dan 4 dibalik. 2 dan 4 dibalik. Setelah balik, apakah ada bilangan yang lebih besar dari 4? Nggak ada. Kembali ke value lagi. Maka apakah masih ada yang mobile? Masih. Masih. Terbesarnya? 3. 3. 3 menunjuk 1, 3 dan 1 dibalik. Oke. Setelah dibalik, apakah masih ada bilangan bulat yang lebih besar dari 3? Ada, yaitu 4. 4 tandanya dibalik. Yang semula panah kiri, sekarang panah kanan. Kembali ke value lagi. Apakah ada mobile? Ada. Terbesarnya? 4. 4. 4. Yang ditunjuk 4 dengan 4 dibalik. Oke. Apakah masih ada bilangan bulat lebih besar dari 4? Nggak ada. Kemudian ke value lagi. Mobile terbesar berapa? 4. Oke.
4 menunjuk 1, 4 dan 1 dibalik. Oke ya. Ke value lagi, apakah ada yang membel? Ada. Oke. Yang ditunjuk oleh 4, mobilnya 4. Yang ditunjuk oleh 4, 3. Dibalik. Ya. Pada 3 dibalik. Apakah masih ada yang mobile? Enggak. Tidak ada. Ada. Ya, berhenti. Ini adalah semua permutasi dari 4 buah objek. Oke. Sekarang kalau coba saya tanya sekarang. Kira-kira langkah 2 ini berulang, masuk langkah 2, turun, kerjakan 1, 2, 3, kembali ke atas lagi, turun, kembali ke atas lagi. Ini while ini diulang-ulang sebanyak berapa kali? N faktorial. Seberapa banyak? Halo? Real. N faktorial. Nanti kaitannya dengan berapa banyak kerja dari algoritma ini, atau dengan kata lainnya berapa kompleksitas daripada algoritma ini. Sekarang gini, seandainya 1 kali looping ini jadi masuk while sini, kerjakan ke bawah sampai kembali ke atas, 1 kali loop ini. Katakan dikerjakan selama 0,000 detik. 0,000 detik ya. Itu kalau N-nya 5 misalkan. Kalau N-nya 5 dikerjakan 0,001 detik atau 1/1000. 1/1000 detik atau 1/10.000 atau 1/100.000 boleh lah, nggak apa-apa. Kalau N-nya 5. Kira-kira kamu bisa memprediksi nggak kalau N-nya itu 1000, berapa detik? Atau untuk mempersimpel gini aja. Udah, kita punya N buah objek. 1 kali loop pada langkah 2 ini dikerjakan 1/100 detik lah. 1/100.000 detik. Satu kali loop ini itu dikerjakan dengan waktu sekarang kalau banyaknya objek ada N, maka waktunya kamu hitung kira-kira berapa ini?
Tahu? Ada berapa ini? Tadi udah bisa jawab ya teman. Kalau satu loop itu 1/10 pangkat 5 detik, 2 loop berapa? Ya 2/10 pangkat 5 kan gitu. 3 loop berapa? Berarti ini n faktorial dibagi 10 pangkat 5 detik kan gitu ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Sekarang gini coba. Saya buka Excel kelihatan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak. Ya pasti tidak, belum saya ganti share-nya. Yeah. Sekarang kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang ini katakan N di sini Tn tadi berapa? N faktorial dibagi dengan 10 pangkat 5 detik gitu ya. Kalau N-nya 5, berarti di sini 5 faktorial dibagi dengan 100.000 ya. Loh, kok nggak bisa? Faktnya Excel apa? Ini ya. Faktorial, oke. Faktorial 5 ya. Ada sekian detik. Ini dalam detik. Katakan N-nya saya perbesar ini dulu. N-nya saya perbesar aja. Jam 4:04. Oh, kemarinnya. Gak berubah ini ya. Oh sorry, ini tadi keliru. Fak ini ya. Ini kalau diperlihatkan angkanya berapa ini? Ya, di belakang koma biar adalah 2 aja ya. Kalau dijadikan jam, ini sebelah kiri, jadikan jam itu berarti apa? Dikalikan, dibagi ya. Detik ke jam berapa? 3.600. Emang apa ada nyariin si Dibagi 3.600 ya. Iya, Pak.
Ya, Pak. Ya khusus yang baris ini belakang komanya tak tambah aja. Sorry. Biar muncul. Sekian jam. Khusus bagian ini, komanya dikurangi. Cukup 2 aja. Ini 1 jam. Kalau dijadikan hari, dibagi berapa? Bagi 24. 24. Kalau jadikan minggu, bagi lagi 7, gitu ya. Kalau dijadikan bulan, dibagi lagi 30. Kalau dijadikan tahun, dibagi lagi 12, gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi ini tahun. Ya. Nah, ini biar agak kelihatan angkanya tak munculkan. Nah, kira-kira kalau N-nya 17 saja, N-nya 16 saja lah. N-nya 16, hampir 1 tahun. Baru selesai. Untuk memunculkan ada sebanyak 200.000 N16 faktorial itu berapa? Tak tambah dulu ya. Kalau N-nya 16, untuk memunculkan ada berapa miliar triliun ya? hampir 21 triliun sederetan 16 objek, itu ternyata hampir makan 1 tahun. Tahu. Kalau N-nya 17, 16 tahun baru selesai. Kalau N-nya 18, hampir 3 abad. Berarti 94 tahun. Nah, oke. Ya mungkin 1 loop bukan 100.000 detik lah Pak. Katakan kita buat misalkan 10⁻10 detik lah. Karena komputernya sangat cepat sekali. Oke. 10⁻10 berarti ini nolnya pangkat 55. 2 ke 4, 5. Ada yang salah? Oh, ini fak 5 semua, sorry. Ya.
Salah copy mana? Ini tadi masih 5. Apa jadi gini semua? A3, Pak, bukan B3. Hah? A3. Oh, A nih tadi ya? Iya. Oke, ini ya. Udah ya. Ini sudah kelihatan, belakang komanya tak kecilkan aja. Jadi kalau komputernya tak cepatkan gitu, satu log tadi dikerjakan berapa ini? 10 miliar ya, detik. 10 miliar detik. Ternyata kalau N-nya 20, ini aja. Sorry. Kalau N-nya 20 aja sudah berapa jam ini? 6.700 jam. Kalau N-nya 21, ternyata 2,3 tahun. Kalau N-nya 24, 23 aja ya. N-nya 23, 1000 abad. Kira-kira begitu. Itulah algoritma yang kerjanya faktorial itu memang sangat-sangat mahal. Sangat boros biaya komputasi ya. Kalau nggak percaya cobaan. Ya. Coba aja nanti algoritma itu kamu implementasikan. Kemudian kamu ngitung untuk N5 saja ketemu. Pasti muncul ya. Sekian 0,00001 detik udah keluar. Itu kalau komputernya kecepatannya 1 kali loop itu dikerjakan 1/10⁻10 detik. Itu sudah berapa tadi? 10 mega instruction per second ya. Sudah sangat cepat. Nanti kamu ganti N-nya 10 gitu. Masih cepat, masih bisa keluar. N-nya 10. Kamu ganti N-nya 16. Sudah 0,06 jam, masih bisa ditunggu. Ya. N-nya 17, 0,1 jam, ya kira-kira 6 menit keluar. N-nya 18, 17 jam. Nah, kamu masih bisa nyoba lah, sampai N18 masih bisa nyoba. Kira-kira. Tapi tergantung kecepatan komputernya ya. 17 jam, nggak sampai 1 hari selesai. Kamu perbesar N-nya 20. Ayo, N-nya 20. Sudah 1 bulan lebih baru keluar ya. Ini jadi kalau N-nya 20 ya 1,3 bulan lah. 1 bulan lebih berapa minggu. Nggak
apa-apa, masih bisa kamu nyoba, ditunggu sakulan loh ya. Asal PLN-nya nggak mati. Pakai laptop runningnya. N21, ya nggak mungkin nunggu kamu. Nah, karena 2 tahun lebih. Apalagi N25 tambah. Berapa? 7.000 abad. Oke, kira-kira ada bayangan gitu ya. Baik. Oke, untuk sementara kuliah hari sini yang algoritma ini aja. Yang algoritma berikutnya masih ada tuh, kamu tugas baca aja ya, karena mirip-mirip. Tugas baca. Saya anggap untuk pembangkitan permutasi selesai. Nah, pembangkitan kombinasi kamu bisa modifikasi. Ya jangan kombinasi N diambil N ya. Kombinasi N diambil N ya tinggal 1 nanti ya. Oke, dari ini cukup sekian. Silakan kalau bisa dibaca langsung, jangan ditunda ya. Sisanya itu algoritma berikutnya itu di bab 4. Oke, sekian aja. Selamat belajar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.